Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zarameka. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok Kerajaan Sriwijaya. Sekarang saya dan teman-teman saya akan membacakan tentang Kerajaan Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Artika Bilana Mujijat. Perkenalkan, nama saya Ana Meliana. Perkenalkan, nama saya Dinda Yudi Apitiliani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufa Adi Setia. Perkenalkan, nama saya Pegah Mahadali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Sendasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gustiawan. Perkenalkan, nama saya Dilan Fofian Arianta. Pembukaan. Sriwijaya atau Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cakupan Nusantara, dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, atau disebut juga Semenanjung Kra, Thailand, Kamboja, Vietnam, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Sriwijaya berarti kemenangan atau kerajaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seseorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7. Prasasti kedudukan bukti di Palembang berakhir 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut, dikarenakan beberapa peperangan. Di antara tahun 1025 serangan Rajendra Chola I dari Coromandel. Selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali kerajaan Dahar Masraya. Setelah keruntuhannya, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 dari sejarawan Prancis Georges Coldis dari École Française d'Extrême Orient. Catatan sejarah. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an. Ketika sarjana Prancis Georges Coudis mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Coudis menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap Sanfotsi sebelumnya dibaca Sriboja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kekaisaran yang sama. Historiografi Sriwijaya diperoleh dan disusun dari dua macam sumber, yaitu catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prasasti batu Asia Tenggara. Catatan perjalanan biksu peziarah I Ching sangat penting, terutama dalam menjelaskan kondisi Sriwijaya ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama 6 bulan pada tahun 67. Sekumpulan prasasti Sidayatra abad ke-7 yang ditemukan di Palembang dan Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah primer yang penting. Telah ditemukan oleh Balai Arkeologi Palembang sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal atau proto kerajaan Sriwijaya di desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perahu ini dibuat dengan teknik pasak kayu dan papan ikat yang menggunakan tali ijuk. Cara ini sendiri dikenal dengan sebutan teknik tradisi Asia Tenggara. Ditemukan juga sejumlah artefak-artefak lain yang berhubungan dengan temuan perahu, seperti tembikar, keramik, dan alat kayu. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Sihlifosi atau Sanfosi atau Sanfoki. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Yavades dan Javade. Bangsa Arab menyebutnya Zabaj dan Khmer menyebutnya Melayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemeus ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadeidi yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya. Pusat sejarah. Menurut prasasti, kedudukan bukit yang bertakih 683 Masehi, kedaulatan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang.
Di tepian sungai, Musi Prasasti ini menyebutkan bahwa ada puntah yang berasal dari Minanga Tamuan. Lokasi yang tepat dari Minanga Tamuan masih diperdebatkan. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Kades dan didukung oleh Pierre Yves Maguin. Selain Palembang, tempat lain seperti Muara Jambi atau dalam kurung Sungai Batanghari Jambi dan Muara Takus. Pertemuan Sungai Kampar dan kanan dan kiri Riau juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya terletak di sebelah barat daya pusat kota Palembang. Situs ini membentuk poros yang menghubungkan Bukit Seguntang dan tepian Sungai Musi. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1993, Pierre Yves Maguin menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabo Kingking. Terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Pendapat ini didasarkan dari foto udara pada tahun 1984 yang menunjukkan bahwa situs Karanganyar menampilkan bahwa bentuk pembangunan air yaitu jaringan kanan parit, kolam, serta pulau buatan yang disusun rapi, yang dipastikan situs ini adalah buatan manusia. Namun sebelum kamu berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak pada kawasan sehiliran Batanghari antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi di Provinsi Jambi sekarang, dengan catatan Melayu tidak berada di kawasan tersebut. Akan tetapi pada tahun 2013, peneliti arkeologi yang digelar oleh Universitas Indonesia menemukan beberapa situs keagamaan dan tempat tinggal di Muara Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa pusat awal Sriwijaya mungkin terletak di Kabupaten Muara Jambi pada tepisan Sungai Batanghari dan bukanlah di Sungai Musi seperti anggapan sebelumnya. Sejarah kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaan di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara dengan mengecualikan berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli memperdebatkan kawasan ini menjadi pusat pemerintah Sriwijaya. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini bisa memindahkan pusat langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh Datu Pulau Bangka. Kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka hingga Belitung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sriwijaya Nasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat dan Holing Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah Tarumanegara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Tiongkok, dan Laut Jawa di Selat Karimata. Pemerintah dan ekonomi. Masyarakat Sriwijaya sangat menjemuk dan mengenal stratifikasi sosial pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya. Dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kadautan, Vanua, Samaryada, Bandala, dan Bumi. Menurut Kasparis, Samaryada merupakan kawasan yang berbatasan dengan Vanua yang terhubung dengan jalan khusus Sarmayada Fata yang dapat bermaksud kawasan pedalaman 168-171, sedangkan Mandala merupakan satu kawasan otonom dari bumi yang berada dalam pengaruh kekuasaan Kadautan Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapunta Hyang atau Maharaja. Dalam lingkungan raja terdapat secara beruntun Yuvaraja Putra Mahkota, Prati Yuvaraja Putra Mahkota kedua, dan Raja Kumara pewaris berikutnya. Prasasti Telaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Adapun jabatan dan pekerjaan diceritakan tersebut adalah Raja Putra Raja yang keempat, Bupati, Senopati, Komandan Pasukan, dan Dandayanaka, Hakim. Kemudian terdapat juga Tuhan Watakuru, pengawas kelompok pekerja, ada Siati Nijavarna, pengawas kaum berkastanda,
Pasikarana pandai besi membuat senjata pisau. Kayasta juru tulis. Sapaka pemahat. Puhafam nakoda kapal. Peniaga. Prasista pemimpin kelompok kerja. Marsi Haji tukang cuci dan Hulun Haji budak raja. Menurut kronik diterangkan di atas Dapung yang punya 2 orang anak yang diberi gelar putra mahkota, yakni Yufaraja putra mahkota, Prati Yufaraja putra mahkota kedua, Ahmad Jalani Halimi, profesor di University Science Malaysia, mengatakan bahwa pembagian ini dilakukan untuk mencegah perpecahan di antara anak-anaknya. Dagangan. Masyarakat Sriwijaya sangat majemuk dan mengenal stratifikasi sosial. Pembentukan satu negara, kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kadatuan, Panua, Samariada, Mandala, dan Bum. Menurut Cas Paris, Samariada merupakan kawasan yang berbatasan dengan Panua yang terhubung dengan jalan khusus yang dapat bermaksud kawasan pedalaman. Sedangkan Mandala merupakan suatu kawasan otonom dari bumi yang berada dalam pengaruh kekuasaan Kadatuan Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapunta Hyang atau Maharaja. Dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yufaraja atau putra mahkota, Prati Yufaraja putra mahkota kedua, dan Raja Kumara pewaris berikutnya. Prasasti Talaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Budaya dan masyarakat. Sebuah masyarakat yang kompleks, berlapis, kosmopolitan, dan makmur dengan cita rasa nan halus dalam seni sastra dan budaya dengan serangkaian ritual yang dipengaruhi ajaran Buddha, Mahayana berkembang di masyarakat Sriwijaya. Tatanan sosial mereka yang rumit dapat dilihat melalui studi prasasti, catatan sejarah asik, serta peninggalan candi-candi yang berasal dari periode ini. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia, antara lain pendeta dari Tiongkok, Itising, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695. Itising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Peranan dalam agama Buddha dibuktikan dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Berdasarkan sebagai sumber sejarah, sebuah masyarakat yang kompleks dan kosmopolitan yang sangat dipengaruhi alam pikiran Buddha Vajrayana digambarkan beresmi di ibu kota Sriwijaya. Beberapa prasasti Sriwijayana abad ke-7 seperti prasasti Talang Tua menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah, yaitu peresmian Taman Sriketa Anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Prasasti Talaga Batu menggambarkan kerumitan dan tingkatan jabatan pejabat kerajaan, sementara prasasti Kota Kapun menyebutkan keperkasaan Balentara Sriwijaya atas Jawa. Sriwijaya hanya meningkatkan sedikit tinggalan purbakala di jantung negerinya di Sumatera. Sangat berbeda dengan episode Sriwijaya di Jawa Tengah saat kepemimpinan Wangsa Saidina yang banyak membangun monumen besar seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Borobudur. Candi-candi Buddha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Bioro Bahal. Beberapa arca-arca bersifat Buddhisme seperti berbagai arca Buddha yang ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang, dan arca-arca Bodhisatwa Avalokiteswara dari Jambi, Bidor, Perak, dan Caya, dan arca Maitreya dari Komering, Sumatera Selatan. Semua arca-arca ini menampilkan keanggunan dan langgam yang sama, disebut seni Sriwijaya atau lagam gaya Sriwijaya, yang memperlihatkan kemiripan mungkin diilhami oleh lagam Amarawati India.
dan Lagam Sailendra Jawa sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9. Hubungan dengan kekuatan regional. Untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan Kekaisaran Tiongkok dan secara teratur mengantarkan utusan beserta upeti. Sejarawan Fatimi menyebutkan bahwa pada tahun 100 Hijriah, 718 Masehi, seorang Maharaja Sriwijaya mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah yang berisi permintaan kepada Khalifah mengirimkan ulama yang dapat menjelaskan ajaran dan hukum Islam kepadanya. Isi surat sebagai berikut. Dari raja sekalian para raja yang juga adalah keturunan ribuan raja, yang istrinya pun adalah cucu dari ribuan raja, yang kebun binatangnya pun dipenuhi ribuan gajah, yang wilayah kekuasaannya terdiri dari sungai yang mengairi tanaman lidah buaya, rempah wangi, pala, dan jeruk nipis, yang aroma harumnya menyebar hingga 12 mil. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, aku telah mengirimkan kepadamu bingkisan yang tak seberapa sebagai tanda persahabatan. Kuharap engkau sudi mengutus seseorang untuk menjelaskan ajaran Islam dan segala hukum-hukumnya kepadaku. Surat Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa ini membuktikan bahwa Sriwijaya telah menjamin hubungan diplomatik dengan dunia Islam atau dunia Arab. Meskipun demikian, surat ini bukanlah berarti bahwa Raja Sriwijaya telah memeluk agama Islam, melainkan hanya berbagai hukum, budaya, dan adat istiadat dari berbagai rekan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Sriwijaya juga berhubungan dekat dengan kerajaan Pala di Banggala pada prestasi Nalanda Barangsa 860 biara kepada Universitas Nalanda. Relasi dengan dinasti Chola di selatan India juga cukup baik. Dari prestasi Leiden disebutkan Raja Sriwijaya di Katana Sri Marawiyatugawan telah membangun sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Kulamamiwarma. Namun menjadi buruk setelah Rajendra Chola I naik tahta yang melakukan penyerangan pada abad ke-11. Kemudian hubungan ini kembali membaik pada masa Kulongga Chola I, di mana Raja Sriwijaya di Kodara mengirimkan utusan yang meminta dikeluarkan pengumuman pembahasan cukai pada kawasan sekitar Vihaman Sulamiwarman menjadi bagian dari dinasti Chola. Koranik Tiongkok menyebutkan bahwa Kulongto Chola I Tionghoa Kalo. Warisan sejarah. Berikut 5 prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berisi kutukan. Yang pertama, ada prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Melansir kebudayaan, ancaman tersebut ditunjukkan kepada siapapun, baik para putra raja dan pejabat kerajaan maupun para kerajaan. Dalam prasasti Telaga Batu, tertulis bahwa barang siapa melanggar prasasti tersebut, maka dia akan mati. Yang kedua, ada prasasti Bom Baru. Prasasti Bom Baru ditemukan di daerah Palembang, tepatnya di sekitar Pelabuhan Bom Baru. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa, tidak tertulis tahun dalam prasasti Sriwijaya. Melansir situs yang sama, sumpah atau kutukan ditunjukkan kepada orang yang berbuat jahat atau berkhianat kepada Datu Sriwijaya. Ketiga, ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Kota Kapur, Bangka Belitung. Prasasti ini diperkirakan ditulis pada 656 Masehi. Prasasti Kota Kapur berisikan permintaan kepada dewa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, prasasti ini juga berisi hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan dan melakukan perkhianatan terhadap raja. Yang keempat, prasasti Karangbrahi. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berisi kutukan lainnya adalah prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di Jambi, tempatnya di Desa Karangbrahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Melansir laman Kemendikbudristek, prasasti Karangbrahi ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi kutukan bagi wilayah yang tidak tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya. Yang kelima, prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah menceritakan tentang keberhasilan kerajaan Sriwijaya dalam menduduki wilayah Lampung Selatan. Selain itu,
Prasasti ini juga berisikan kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada raja. Orang tersebut akan terbunuh oleh kutukan.